Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftah Bastul Biri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Karwani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bahri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Sigit Waliyu wa Syekh Ahmad Tudari wa Syekh Mustafa Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi ummi Hajjah Sakunah binti Ahmadi wa abi Haji Muslim Bikarsan wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu sholatil jum'ati ai hadza, utawi iki kubab iku nerangaken tentang salat Jumat. An Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar, wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahuma, sedune Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah iku sami'a midhangetaken sapa Ibnu Umar sama Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu haling ngendika sapa jeneng Nabi, ala a'wadi mimbarihi, ing atase pira-pira kayune mimbare jeneng Nabi, utawa ing atase mimbare jeneng Nabi yang terbuat dari kayu. Apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Layan tahiyanna yakti teman-teman ninggalaken sira kabeh, yakti teman-teman ninggalaken sapa akwamun, yakti teman-teman ninggalaken sapa akwamun pira-pira kaum, ala wad'ihim ing atase oleh ninggali kaum al jumu'ati ing pira-pira salat Jumat. Rasulullah meminta sungguh harus ditinggalkan orang-orang yang biasa meninggalkan. Artinya apa? Ya jangan ditinggalkan itu. Jadi meninggalkan sesuatu dari meninggalkan. Jadi silakan Anda tinggalkan apa kebiasaan saudara yang tidak sholat Jumat. Aula yahtimanna atau teman atau yakti teman-teman nutupi sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine aqwam, tsumma la yakunanna, mongko yakti teman-teman ana sapa aqwam iku minal ghafilina, setengah saking pira-pira wong kang padha lali. Rawan nyeritain hadis sama Muslimun, Imam Muslim. Jadi ini adalah satu peringatan keras dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang terbiasa meninggalkan sholat Jumat, agar apa? Jangan mengulangi lagi untuk tidak melaksanakan sholat Jumat kan itu. Kalau memang peringatan Rasulullah ini diabaikan, apa dampaknya? Hatinya akan tertutup, hatinya akan menjadi hati yang keras. Manakala apa? Manakala ada mauidhah, manakala ada apa ya? Jadi ada satu siraman rohani misalkan ngoten nggih. Itu hatinya tidak tersentuh sama sekali. Gara-gara apa? Salah satunya disebabkan karena mereka sering meninggalkan salat Jumat. Nah, niki hadis yang pertama kata sangat. Wa an Salamah bin Ibnu Aqwa, saking Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Salamah, kunna ana sapa kita iku nusolli salat sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jumu'ata ing salat Jumat.
Summa nang syarifu mongko nuli bubaran sapa kita walaisa lan ora ana iku lil hitani maring pira tembok apa dhillun ayang-ayang nastadhillu kang amrih iyup-iyupan ingsun bi kelawan dhil. Muttafaqun alaih ai hadza utawi iki hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi hadis. Walafdu talafati kulil Bukhari ketua Imam Bukhari. Wa fi lafdin lan iku dalam lafaz li Muslim di Muslim. Jadi kalau yang lafaz tadi itu ada lafaznya Imam Bukhari, artinya ini adalah riwayatan bil makna. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan maknanya. Kan meriwayatkan hadis itu ada dua cara, ada riwayatan bil makna, ada riwayatan bil lafzi. Kalau bil lafzi itu berarti sama persis redaksinya sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Kalau dalam penulisan karya ilmiah itu apa? Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Nah kalau riwayatan bil lafzi itu kutipan langsung. Jadi sama persis apa yang dikutip, itu namanya riwayatan bil lafzi. Itulah kutipan langsung. Sementara kutipan tidak langsung itu yang penting isinya sama, kentainya itu sama walaupun redaksinya sedikit berbeda. Jadi gini, yang lafaz dari Imam Muslim, kunna najma'u ma'ahu idza zalati syams, thumma narji, thumma natba al-fai. Kunna ana sapa kita iku najma'u kumpul sapa kita, artinya kumpul untuk salat jamaah untuk Jumat. Ma'au tanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza zalat nalikane lingsir apa asyamsu srengenge, thumma narji mongko nuli bali ingsun, thumma natba mongko nuli niti-niti ingsun al-fai'a ing ayang-ayang. Apa sih makna dari hadis ini itu? Makna hadis ini itu kan ini dikatakan bahwa ketika melaksanakan sholat Jumat itu tidak ada bayangan. Apa arti tidak ada bayangan itu? Matahari betul-betul di atas kita. Padahal ketika kita belajar waktu sholat zuhur itu dimulai kapan? Waktu sholat zuhur itu ketika apa? Ketika matahari sudah bergeser ke barat. Jadi sudah ada bayangannya. Itu berarti itu masuk waktu apa? Masuk waktu sholat zuhur. Sementara ini itu ternyata bayangannya pasti tidak ada. Itu artinya apa? Bahwa sholat zuhur itu bisa dimulai sholat Jumat itu bisa dimulai sebelum tiba waktu sholat zuhur. Jadi tidak apa-apa ini, tidak apa-apa. Sebagaimana yang hadis ini kan itu. Kita teruskan. Wan Sa'id bin Sa'id bin Sa'id qala tu Sahal ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jum'ati. Ma kunna orana sapa kita iku naqilu iku tidur kailulah ingsun. Jadi tidur kailulah itu kapan sih tidur kailulah itu? Tidur kailulah itu adalah tidur yang dilaksanakan sebelum sholat zuhur. Itu namanya tidur kailulah. Ada satu hadis yang berbunyi mangqala falyatawadda. Mangqala falyatawadda. Jadi ini bukan qala yaqulu. Kalau qala yaqulu berarti ngomongan itu. Kalau diartikan mangqala barang mantai sapan qala kang ngomong sapa man falyatawadda, moko becik ngomong, moko becik wudu. Oh berarti ini ngomong membatalkan wudu. Jadi ini bukan qala yaqulu tapi qala yaqilu qailulatan. Madinya sama, tetapi mudhari'nya sudah berbeda, masdarnya berbeda. Jadi mangqala manute sampean iku qala tidur qailulah. Jadi tidur qailulah. Jadi kalau Rasulullah itu biasa tidur qailulah kan itu. Makanya kalau orang Indonesia, pekerja di Indonesia sulit. Kenapa sulit itu? Karena kita itu harus kerja sampai jam 12 siang bahkan terus kan itu. Jadi enggak ada waktu tidur qailulah kan itu. Tidur qailulah itu ada tidur sebelum waktunya sholat zuhur. Jadi gini, makunna orana sapa kita iku naqilu, iku tidur kailulah sapa kita, wala nataghadda lan ora sarapan kita illa ba'dal jum'ati kejaba setelah sholat Jumat. Nah, karena ada hadis seperti ini, makanya wajar manakala ada yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu bisa dilaksanakan sebelum datangnya sholat zuhur. Nah itu, jadi ngoten. Itulah pentingnya kita mempelajari kitab ya. Kita mempelajari kitab di situ. Kalau kita tidak mempelajari kitab, barangkali kita akan menduga bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan persis pada waktunya sholat zuhur. Hanya gitu. Kalau yang hanya gitu sah atau tidak? Ya sah.
Cuman kita tidak bisa menafikan ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu sudah bisa dilaksanakan sebelum tiba waktunya sholat zuhur. Oke. Muttafaqun alaih wa lafdzu lafadzi kulli muslim itu Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam satu riwayat tidak hanya berbunyi seperti itu tapi ada kata-kata fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ucapan seperti itu terjadi pada masa Rasulullah. Artinya apa? Para sahabat pada waktu itu ketika hari Jumat mereka tidak tidur kailula dan mereka juga tidak sarapan kecuali apa? Kecuali setelah mereka melaksanakan sholat Jumat. Ngeten. Wan Jabir radhiyallahu anhu sangi Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeung Nabi iku yaktubu khutbah sapa jeung Nabi qaiman hale berdiri. Fajaat ketika Rasulullah di tengah-tengah khutbah sambil berdiri. Fajaat maka nuli teko apa irun sekelompok pedagang. Irun iku ontan-ontan jadi sekelompok pedagang minasyami saking Syam dari Syria. Fantakola fatala maka nuli mengu sapa annasu menungso ilaya kepada ir thumma hatta lam yabqa sehingga tetep ora ije ora sisa illa itsna asyara kecuali 12 apane rajulan wong lanang. Rawanya hadis Muslimun Imam Muslim. Jadi tidak seperti sekarang kan. Kalau sekarang itu kan yang namanya khutbah sholat Jumat ya jamaah itu di masjid. Ada apa di luar itu dicuekin. Pada masa Rasulullah tidak hanya seperti itu kan itu. Ketika Rasulullah sedang khutbah berapi-api itu ternyata ada rombongan pedagang dari Sam itu. Begitu datang mereka berebut untuk membeli. Ya itu. Sehingga yang tersisa di masjid itu tidak lebih dari 12 orang. Makanya wajar manakala Imam Malik itu berpendapat bahwa jumlah jamaah sholat Jumat itu minimal 12 orang. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berapa? 40. Itu lebih hati-hati Imam Syafi'i kan itu. Karena apa? Memang difardukannya sholat Jumat itu untuk menunjukkan ke syiarnya Islam. Kalau Islam itu besar, Islam itu kuat kan itu. Makanya harus ditunjukkan dengan cara seperti ini kan itu. Dengan sholat Jumat. Wa Ibnu Umar sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala itu sahabat Ibnu Umar qala itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra faqad tammat salatuhu. Man utai saban iku adraka nemu sapa man rakaatan ing sang rakaat min salatil jumu'ati sange salat Jumat wa ghairiha lan saliyane salat Jumat falyudif mongko becik ngumpulna sapa man ilaya kepada rakaat ukhra kang liya. Wa qad tammat la teman-teman sampurna apa salate man. Kalau kita menggunakan hadis ini, maka manakala ada orang yang Jumatan begitu sampai masjid ternyata imamnya sudah sholat bahkan sudah masuk ke rakaat yang kedua, maka ya ikut saja langsung dan nanti ini nambahi 1 rakaat, disempurnakan menjadi 2 rakaat. Jadi kalau kita melihat ini maka makmum untuk menemukan khutbahnya khatib itu tidak merupakan kewajiban kan itu. Tetapi kalau mazhab Syafi'i tidak, mazhab Syafi'i itu adalah bahwa khutbah Jum'ah itu bagian dari sholat Jumat kan itu. Kenapa seperti itu? Karena ada satu hadis yang memberitahukan bahwa para malaikat itu ketika waktunya sholat Jumat itu ada di depan pintu masuk masjid untuk mencatat siapa saja yang datang. Catat si A, si B, si C kan itu. Nanti begitu khatib sudah naik ke mimbar dan sudah mulai berkhutbah, alhamdulillah, itu langsung buku catatan para malaikat itu ditutup dan para malaikat itu mendengarkan khutbahnya khatib. Makanya mazhab Syafi'iyah berpendapat
bahwa khutbah Jum'ah bagian dari apa? Bagian dari sholat Jumat. Maka orang yang tidak menemukan, jadi begitu sampai masjid ternyata sudah rakaat kedua, itu tidak nambah 1 rakaat, tetapi nambah 3 rakaat. Karena apa? Harus diniati menjadi sholat zuhur. Kenapa seperti itu? Karena sholat Jum'ahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak menemukan khutbahnya khatib. Nah ini, karena ada hadis yang berbeda-beda, makanya wajar manakala apa antar ulama itu berbeda pendapat, dan itu sah-sah saja kan, itu sah-sah saja. Kita tidak perlu kaget kan, tidak perlu kaget dengan perbedaan-perbedaan itu. Seringkali saya katakan bahwa seseorang itu tidak boleh mengatakan bahwa hukum yang disampaikan itu adalah hukumnya Allah, manakala apa hukum itu tidak didasarkan kepada dalil yang qat'iud dalalah, satu dalil yang disepakati pemahamannya oleh seluruh ulama. Itu namanya qat'iud dalalah. Jadi ada istilah qat'iul wurud, ada istilah qat'iud dalalah. Apa sih arti qat'iul wurud itu? Qat'iul wurud itu ya bahwa dalil itu betul-betul dapat dipastikan 100% itu datang dari apa? Kalau itu merupakan ayat berarti dari Allah, kalau itu hadis berarti betul-betul dari Rasulullah. Manakala hadis itu adalah hadis marfu. Tidak diragukan sedikit pun. Itu namanya qat'ul wurud. Contoh seperti ayat Al-Quran dan hadis mutawatir kan itu. Tetapi kalau qat'iud dalalah itu tidak terkait dengan kepastian itu datangnya dari sumber berita, tapi qat'iud dalalah itu terkait dengan apa? Terkait dengan pemahaman isi yang terkandung dari dalil. Nah, itu. Jadi saya ulangi bahwa manakala ada hukum yang tidak ditetapkan berdasarkan dalil yang qat'iud dalalah, jangan sekali-kali itu dikatakan sebagai hukum Allah. Itu dilarang oleh Rasulullah kan itu. Dilarang oleh Rasulullah. Tetapi itu harus dikatakan hukumnya siapa? Ya hukumnya mustahid, hukumnya orang yang beristihad. Kalau itu memang datanya dari Imam Syafi'i, berarti itu adalah hukum yang ditentukan oleh Imam Syafi'i. Nah ini yang harus dipahami. Pemahaman ini menjadi penting agar apa? Agar orang tidak saling mengklaim, ini yang paling benar, sementara yang ada amalkan itu salah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau terjadi seperti itu nanti terjadi adalah kegaduhan dalam beragama kan itu. Jadi saya teruskan ini, man adraka raka'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudhif ilayya ukhra wa qad tammat salatu. Rawan cerita hadis Ibnu Nasai wa Ibnu Majah Imam Rajah wa Daruqutni Imam Daruqutni. Wallahu tilafat iku lahu tetep Daruqutni. Wa sanadu utai sanad hadis iku sahihun, iku sanad yang sahih. Lakin qawwa lan tetapi nguataken sapa Abu Hatim irsalahu ing mursale hadis ini. Ngaten. Wa Jabir ibn Samurah sang Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeung Nabi iku yakhutubu khutbah sapa jeung Nabi qaiman hale wong kang berdiri. Yajlisu mongko nuli lungguh sapa jeung Nabi summa yaqumu mongko nuli jumeneng sapa jeung Nabi fayaktubu lan khutbah sapa jeung Nabi qaiman hale wong kang berdiri. Wa man sawana ku ambaaka iku nyritake kae sira ana sing Nabi ku kana yaktubu iku kana ana sapa jeung Nabi ku yaktubu khutbah sapa jeung Nabi jalisan halid lungguh faqad kadzaba mongko teman-teman goro sapa man. Akhrajang tadi hadis sama Muslimun Imam Muslim. Jadi kalau Rasulullah itu berkhutbah itu sambil berdiri, dan nanti bisa kita ketahui bagaimana cara Rasulullah itu berkhutbah kan itu sambil berdiri. Maka manakala ada orang yang mengatakan memberitahukan bahwa dulu Rasul ketika khutbah sambil duduk, itu adalah berita bohong. Apa ada dalam sejarah Islam itu seorang yang khatib itu ketika khutbah sambil duduk? Ada. Siapa? Muawiyah. Ketika Muawiyah itu badannya semakin tambun, semakin gemuk itu, dan kalau berdiri itu berat. Beliau itu khutbah sambil duduk. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau Rasulullah itu khutbah adalah sambil berdiri kan itu. Akhrajah hadis Muslimun Imam Muslim.
Wa an Jabir ibni Abdullah sang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Jabir kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza khataba nalikane berkhutbah sapa jeung Nabi ihmarrat mongko dadi abang apa ainahu mripat lorone jeung Nabi wa ala lan dadi banter lan dadi tinggi apa sautuhu suarane jeung Nabi washtadda lan dadi banget apa ghadabu bendune jeung Nabi hatta ka'annahu sehingga kaya-kaya jeung Nabi iku mungdiru jaisin itu seorang panglima perang orang yang meden-medeni bala tentara perang yaqulu haling ngendika sapa jeung Nabi sabbahakum wa massakum sabbahakum manjingaken esuk ing sira kabeh wa massakum lan manjingaken sore ing sira kabeh. Setelah ketika Rasulullah itu khutbah berapi-api dengan suara yang lantang dan keras, matanya memerah, jadi ini betul-betul semangat ngoten. Makanya kalau sering titip pesen teng takmir masjid. Kalau ada khotib yang ketika khutbah itu sambil membaca terus suaranya mendayu-dayu kan itu, saya kasih tahu, jangan dikasih jadwal khutbah kan itu. Kenapa? Itu sebagai pengantar tidur jamaah kan itu. Jadi kalau baca alhamdulillah, wah itu seperti musik klasik kan itu. Akhirnya apa? Jamaahnya tidur, gak tidur akhirnya kan itu. Makanya kalau khutbah harus berapi-api kan itu. Kalau saya khutbah itu, kalau saya sudah terangkan itu dan jamaahnya mantok-mantok kan itu. Wah ini semangat saya semakin meningkat kan itu. Kenapa semakin meningkat? Oh ternyata jamaahnya paham yang saya terangkan kan itu. Jadi ketika sudah gini itu semangatnya semakin meningkat. Gitu. Jadi khutbah di Rasulullah seperti itu kan itu. Kalau orang khutbah membaca teks dan suaranya sangat pelan, apalagi suaranya empuk kan itu, ya itu sih nikmat sekali untuk tidur kan itu. Nanti jamaahnya yang separuh tidur kan itu. Ya, harus berapi-api. Makanya sound masjid itu juga harus bagus kan itu. Jangan soundnya begitu diputar sebentar ada suara melengking dan seterusnya kan itu. Jadi ya sound yang bagus lah, yang suaranya itu menjadi enak didengar kan itu. Jadi Rasulullah itu mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, anapun setelah memuji kepada Allah dan membaca salawat dan salam, fa inna khairal hadithi mongko setune sak luweh api-api pembicaraan iku kitabullah, itu adalah kitabnya Allah atau Al-Qur'an. Wa khairal hadi lan sak luweh api-api petunjuk iku hadi Muhammadin, itu adalah petunjuknya Rasulullah, artinya hadis atau as-sunnah. Wa syarrul umuri utai sak ala-alane perkara iku muhdatsatuha iku perkara kang anyar. Wa kullu bid'atin la saben bid'ah iku dolalatin atau dolalatun mestinya kan. Iku dolalatun finnar. Iku dolalatun iku sesat. Nah itu. Jadi inilah hadis yang digunakan oleh sebagian umat Islam untuk menjustifikasi bahwa tidak ada satu yang baru, sesuatu yang bid'ah itu yang hasanah tidak ada, seluruhnya dalalah. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah. Wah kan ngaten itu. Rasulullah. Menurut jenengan itu. Orang yang paling tahu apa yang dimaksud oleh Rasulullah itu siapa? Kalau dibandingkan antara sahabat, tabi'in atau ulama-ulama sekarang, yang lebih tahu apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Tentu sahabat lebih tahu kan. Dan yang luar biasa, Umar bin Khattab itu kalau malam Ramadan pada waktu malam itu kadang-kadang jalan-jalan kan itu melihat orang-orang, ada yang sholat tarawih, ada yang sendirian, ada yang jamaah cuman makmumnya kurang dari 10 kan itu. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab itu berinisiatif ini. Ini kalau caranya seperti ini tidak indah kan itu. Harus bagaimana? Dibikin jamaah yang permanen. Oh gitu.
Kenapa sih umat Islam itu waktu itu ketika sholat tarawih itu ada yang sendiri, ada yang jamaah kecil-kecil? Karena memang pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah itu hanya dilaksanakan 3 kali, tiga kali kan itu. Jadi kalau jenengan itu pengen niru persis zaman Rasulullah, pokoknya kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah terkait dengan ibadah, itu bid'ah harus kita tinggalkan. Lah nek ngoten jenengan pas tarawih telung dina tokan itu, jangan yang lain. Itu. Yang kedua, Rasulullah itu kalau qiyamul lail hatta tawarramat qadamahu. Gelamane sampai bengkak-bengkak kan itu. Ada satu hadis qama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu. Rasulullah itu kalau qiyamul lail kakinya sampai bengkak-bengkak. Jadi kalau kita sholat taraweh tidak sampainya bengkak-bengkak berarti tidak ikut Rasulullah. Jadi waktu itu akhirnya Umar bin Khattab itu akhirnya berinisiatif untuk melaksanakan sholat taraweh itu dilaksanakan setiap malam, tidak hanya 3 hari. Dan waktu itu Rasulullah itu salah satu ada 2 orang yang diminta menjadi imam, yaitu Ubay bin Ka'ab sama Tamim Ad-Dari. Ubay bin Ka'ab sama Tamim Ad-Dari. Dan ketika sholat tarawih sudah dilaksanakan setiap malam itu, akhirnya Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sak nikmate bid'ah ya iki kan itu. Jadi Umar ternyata mengatakan bid'ah itu ada yang nikmat kan itu. Berarti bahasa lainnya apa? Bid'ah itu ada yang baik kan itu. Jadi ada yang baik. Ini adalah apa yang difahami oleh Umar bin Khattab. Dan saya yakin pemahaman terkait dengan Islam oleh Umar bin Khattab itu pasti lebih baik dibanding ulama-ulama sekarang. Karena saya sudah mengatakan khairukum qarni thumma yalunahum thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik kamu sekalian itu adalah orang yang hidup pada masaku, dan pada masa setelah itu, dan pada masa setelah itu. Maka akhirnya ulama itu berpendapat bahwa masa terbaik itu adalah maksimal sampai abad ketiga, tahun ke-300 Hijriah. Dan para sahabat itu ya pasti hidup pada masa Rasulullah kan itu. Pada masa Rasulullah. Ngoten. Terus walaupun di sini dikatakan kullu wa kullu bid'atin dhalalah kan itu, bahwa seluruh bid'ah itu sesat kan itu, tetapi ternyata Umar mencontohkan ada ni'matil bid'atu hati. Ada contoh lain tidak? Ada, sebagaimana sering saya ceritakan, Abu Hurairah itu sehari semalam beliau bertasbih sebanyak 12.000. Kalau mau tidur beliau senantiasa bertasbih 1000 kali. Dengan memanfaatkan apa? Waktu itu belum ada yang namanya alat tasbih itu ya. Jadi belum ada. Karena belum ada, dulu itu Abu Hurairah itu membuat tali yang talinya diikat-ikat, dan jumlah ikatannya ada berapa? 1000. Dan Abu Hurairah tidak tidur sebelum menghabiskan seluruh ikatan itu untuk membaca tasbih kan itu. Jadi kalau ada orang berpendapat orang bertasbih kalau menggunakan alat itu bid'ah, harus pakai tangan, subhanallah, 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 itu berarti dia tidak mengakui apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan kalau kita sampai berpendapat bahwa Abu Hurairah itu adalah pelaksana bid'ah, apa resikonya? Seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak boleh diamalkan. Hadisnya pelaku bid'ah itu tidak boleh diamalkan kan itu. Apa resikonya? Saudara tahu kan, dari seluruh hadis yang kita pelajari ini banyak yang dari Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak dibandingkan yang lain. Ada 5.000 sekian, banyak. Kalau berupa kitab itu seperti kitab Sahih Bukhari. Pernah lihat sama kitab Sahih Bukhari itu? Kalau yang edisi, kalau yang terbitan Toha Putra itu 4 jilid. Jadi 4 kali lipatnya Bulughul Maram ini kan itu. Tidak boleh diamalkan. Kalau kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena Abu Hurairah ternyata
Rasulullah tidak pernah ada satu hadis pun yang menceritakan bahwa Rasul itu kalau bertasbih 12.000, tidak ada. Tidak ada. Kalau ada orang mengamalkan di luar itu dikatakan bid'ah, berarti Abu Hurairah pelaku bid'ah kan itu. Nah, seperti itu kan. Oleh karena itu saya lebih sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi bid'ah itu ada yang madmumah, ada yang ghairu madmumah kan itu. Yang madmumah itu seperti apa? Adalah bid'ah, adalah ibadah yang betul-betul berlawanan dengan dalil. Dengan dalil ya, bukan dengan Al-Quran hadis, dengan dalil. Dalil itu apa dalil itu? Dalil itu bisa disepakati oleh ulama kan, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau betul berlawanan itu namanya bid'ah yang madmumah. Tetapi kalau tidak berlawanan, apalagi ada payungnya, ada dalil amnya, itu tidak dapat dikatakan sebagai bid'ah yang madmumah kan itu. Loh, kenapa kok Abu Hurairah itu berani bertasbih sebanyak 12.000 walaupun tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah? Karena Allah sudah pernah firman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kita diminta untuk banyak berzikir. Berapa banyaknya? Yo, tidak ada batasnya. Terus ini yang harus difahami bersama kan itu. Agar apa? Agar kita tidak gampang-gampang untuk menjustifikasi, menghakimi sesama sebagai orang yang gemar pelaku bid'ah kan ngoten. Nggih, wong Indonesia lucu kok. Jadi begitu ada orang yang pakai kopiah hitam itu langsung dicap. Wah, ini ahli bid'ah. Sing ahli bid'ah sing kaya napa? Iku lho sing kalau kesana kemari pakai jubah kan itu. Padahal dulu zaman Rasulullah itu kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab itu pakai jubah atau tidak? Ya pakai jubah kan itu pakaian orang Arab kan itu. Jadi kadang-kadang orang Indonesia seperti itu. Yang repot lagi itu ustadz-ustadz kadang mengatakan saudara tidak boleh belajar dengan ahli bid'ah. Nanti ciri-cirinya apa? Salah satunya itu kalau tidak berjenggot, kalau kopiahnya tidak, sama tahu kan yang ada kata mereka itu kopiah itu bener sing dari rajutan itu loh, sing kayak kopiah orang Yahudi itu loh. Jadi katanya seperti itu. Kopiah seperti ini mungkin juga dianggap sebagai ahli bid'ah itu. Jadi kita tidak boleh untuk gampang-gampang menjudge, menghakimi orang lain sebagai pelaku bid'ah. Makanya jangan sampai terjadi seperti dulu ada di Jogja, itu ada perayaan Maulidin Nabi, itu dibubarkan. Kenapa? Karena mereka diberi tahu ustadznya bahwa perayaan Maulidin Nabi itu bid'ah, dibubarkan. Bagaimana kalau nanti di akhirat oleh Allah ternyata itu tidak dikatakan bid'ah, bahwa itu adalah ibadah? Berarti orang yang membubarkan itu adalah orang yang membubarkan ibadah. Wah, itu risikonya berat, itu risikonya berat. Ini harus kita pahami karena sekarang ini sedang lagi booming di mana-mana kan itu. Jadi katanya mengikuti manhaj salafi. Wah, hebat lah. Yang luar biasa itu kajian-kajian seperti itu laris kan itu. Bagi siapa? Bagi orang yang sebelumnya tidak pernah belajar agama. Enggak baca kitab enggak bisa, enggak ngerti bahasa Arab kan itu. Jadi kalau sudah dikasih tahu seperti itu langsung jaminan mutu kan itu. Hanya itu satu-satunya yang benar kan itu. Jadi ya memang tidak pernah tahu agama kok. Kalau tahu agama kan mesti dia menolak kan itu. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita ceritakan. Oke, kita teruskan. Rawajul hadis sabu muslim wa fi riwayatan lan iku riwayat la Muslim kanat ana apa khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumat dan dina Jumat iku yahmadu iku muji sapa Nabi Allah wa yusni lan ngelem memberikan apresiasi sapa Nabi alaihi ngatasi Allah summa yaqulu mongko nuli ketika sapa Nabi ala itsri dzalik ing atase sawise memuji dan membaca sana kepada Allah itu wa qad ta'ala lan teman-teman buanter apa sautuhu suarane jeung Nabi. Wah, tadi suaranya keras. Wa fi riwayatin lain satu riwayat Muslim mayahdillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Man utasabana iku yahdi memberikan petunjuk sapa Allah fala mudhillah mongko ora ana wong kang iso nyasaraken iku maujud lau tetep keduwe man. Wa man sabana iku yudlil
nyasaraken sapa Allah fala hadiya mongko ora ono kang bisa memberikan petunjuk lahu tetep kedue man. Itu. Jadi kalau orang itu sudah dikasih petunjuk sama Allah, tidak ada orang lain pun yang bisa menyesatkan dia. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah, tidak akan mungkin ada orang lain yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Itu artinya apa? Bahwa tugas kita sebagai umat manusia, umat Islam, itu hanya berdakwah, ngajak seseorang untuk ke arah kebaikan. Apakah dia akhirnya ikut untuk melaksanakan kebaikan atau tidak, itu tanggung jawab Allah, itu hak prerogatif Allah kan itu. Kalau dengan cara seperti ini kita nyaman kan itu. Kalau ngasih tahu orang, dikasih petunjuk yang baik, ternyata tidak laksanakan, nggak sakit hati kan itu. Karena apa? Orang itu mau melaksanakan petunjuk yang baik atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah. Walin nasai lan nasai tidak hanya wa kullu bid'atin dhalalah, tetapi ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin sabar yang sesat iku finnari ing dalam neraka. Wan Ammar bin Yasir, sing Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ketika sapa Ammar sami'tu min qatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sapa jeneng Nabi inna tula sholatir rajuli, setuhune panjange salate seorang laki-laki, wa qisara lan cendeke, wa qisara khutbati lan cendeke khutbahe si laki-laki iku ma'innatun, iku ma'innatu dadiane tetenger min fikhi saking ngalim fikih si rajul, saking ngalime si rajul. Jadi kalau ada seorang khatib yang durasi khutbahnya lebih pendek dibanding sholatnya, yang durasi sholatnya lebih panjang dibanding khutbahnya, itu menunjukkan kalau orang itu alim. Nah saat ini donan pun di khutbah kali sholat, yang sama dengar kepanjangan panjang khutbahnya, berarti menandakan orang sekarang tidak alim kan itu. Makanya ningali niki orang itu hafal Al-Quran jadi penting. Karena kalau hafal Al-Quran, dia bisa membaca surat-surat yang panjang. Rawan cerita hadis Muslimun Imam Muslim. Wa an ummi Hisham binti Harithah, saking ibu Hisham binti Harithah kadati anak wedone Harithah radhiyallahu anha. Qalat ketika sapa ummu Hisham, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa al lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma akhadtu ora ngapalaken ingsun ing qaf ing surat qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani, kecuali sang lisane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u kali maca sapa jeung Nabi ha ing surat qaf wal Qur'anil Majid ila akhirih niku kulla Jumatin ing saben-saben Jumat alal mimbari ing atase mimbar idza khataba nalikane berkhutbah sapa jeung Nabi an ila khataba nalikane khutbah sapa idza khataban nasu idza khataban nasam sih idza khataban nalikane khutbah sapa jeung Nabi an-nasa ing menungso. Jadi apa yang dibaca Rasulullah berulang-ulang itu akhirnya didengarkan oleh seorang wanita. Mendengarnya di rumah tentu kan itu. Ternyata sampai hafal. Karena apa? Karena surat itu sering dibaca oleh Rasulullah. Rawahu Muslim. Saya tambah satu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ketika sapa Ibnu Abbas qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ati, man kesabare ku takallama guneman sapa man yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat, artinya ketika salat Jumat wal imamu khali utawi imam iku yaktubu sedang berkhutbah sapa imam, fa huwa maqata iman iku kamatsalil himari seperti diumpamakan himar yahmilu kang nggawa sapa himar asfaron ing lembaran-lembaran kitab. Artinya himar itu kalau membawa kitab ke sana kemari ada manfaatnya? Tidak ada, karena dia tidak tahu isinya kan itu. Ya seperti itulah orang yang datang sholat Jumat, ikut sholat Jumat tapi ngobrol sama temannya ketika apa? Khutbah sedang dilaksanakan kan itu. Walladzi utai kitab yaqulu kan dikosoman lau tutupi ladzi angsit. Jadi walladzi termasuk orang yang mengatakan angsit, diam ketika ada orang ngomong meneng. Laisat mongko ora ana tutupan apa Jumatun salat Jumat. Orang yang menyuruh diam saja itu dianggap tidak mendapatkan pahala salat Jumat, apalagi yang ngobrol sendiri kan itu. Kan ngoten disebut yo dijarne.
dijarne. Biar ditanggung sendiri kan itu carane ngoten. Tetapi takmirnya wajib memberitahu. Jadi ketika pas mau sholat Jumat itu amirnya wajib memberitahu apa ya, ketika khutbah harus didengarkan. Yang kedua, kalau punya HP harus di nonaktifkan atau di silent kan itu. Coba pas khutbah terus naik terus masuk dilulit kan enggak pena kan itu. Seperti itu. Jadi konsentrasi penuh terhadap khutbah. Rawan cerita hadis sahih Ahmad Imam Ahmad bi isnadin lan sanad la ba'sa kang ora ana perkara iku ora ana masalah iku maju laut bi kelawan sanad iki kan itu. La ba'sa bi nanti saya mempelajari itu peringkat keberapa bisa dipelajari nanti ketika kita belajar takhrijul hadis. Wa hadis iku yufassiru memberikan penjelasan hadis Abi Hurairah hadis Abi Hurairah fi sahihaini dalam kitab Bukhari dan Muslim marfu'an yang disebut secara marfu, artinya disadarkan kepada Rasulullah. Nek teng hadis Abu Hurairah yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim seperti apa? Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imam yakhutub faqad laghauta. Idza qulta nalikane ngomong sira li sahibika maring kanca ira angsit menengo yaumal jum'ati dalam dina Jumat fal imamu hale utawi imam iku yakhtub sedang berkhutbah faqad laghauta. Monggo teman-teman nganggur, teman-teman tuno, teman-teman logo itu tidak ada artinya Jumatnya tidak ada artinya. Faqad laghauta, monggo teman nganggur sira. Ini artinya bahwa ketika khutbah sedang dilaksanakan seluruh jamaah harus mendengarkan, dan semestinya pelajaran seperti ini itu seharusnya tidak hanya terjadi ketika khutbah. Di kesempatan-kesempatan yang lain ketika ada orang sedang berbicara harus didengarkan. Repotnya awake dhewe mboten kok. Nek pas khotbah ngrungokne, begitu ada acara yang lain sing ning ngarep pidato, sing ning tempat kursi audien ngrumpi dhewe-dhewe kan itu. Ini tidak indah. Tidak seperti itu yang diharapkan dalam Islam. Ngaten. Monggo kita tutup bersama pengawasan kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.